Ahlus sunnah tidak meyakini kalam Allah berhuruf dan bersuara. Benar? Benar nggak? Allah kalamnya berhuruf, bersuara? Tidak. Ini akidah ahlus sunnah. Tapi mereka mengatakan, nah ini ada dua kelompok di luar ahlus sunnah mengatakan Allah berkalam dengan huruf. Yang paling tua namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah jelas bahwa kelompok ini menyimpang dan sudah difatwakan oleh ulama kita dari masa ke masa. Kelompok Mu'tazilah meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf suaranya dicipta. Maka mereka mengatakan kalamullah makhluk. Kalam Allah lain dengan Ibnu Taimiyah, lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah, namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara, huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Nah, itulah yang dikatakan wa annal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin. Bisa juga dibaca bada'a, ya. Wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalam Allah tidaklah makhluk dicipta seperti kalamnya manusia, ya. Nah, ini yang inti-inti aja ya, kita kejar ya. Bisa ngikutin? Enggak pusing kan? Kita lanjut. Nah, ini yang paling penting. Nomor 38. Kalau di sini halaman 54. Nomor 38. Akidah salaf mengatakan bahwa Allah maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci daripada batas. Tapi yang mengaku akidahnya salaf meyakini Allah bertempat, Allah berarah, Allah ada batas. Wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Dan Allah maha suci, maha terbebas dari karakter-karakter hudud. Apa arti hudud? Jamak dari had, batas-batas. Apa kata imamnya Ibnu Taimiyah? Punya imam namanya Ad-Darimi, bukan Darimi yang Sunan Darimi, bukan. Darimi yang lain, Utsman bin Sa'id Darimi. Lillahi haddani azimani. Allah punya dua batas. Batas pertama arash, batas kedua langit. Itu kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah, pakailah kalamnya Darimi. Inilah yang diyakini oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Dan ini wasliyah dari Kepung nih ya, karena kampus mereka sudah ada dua di sini. Harus segera bikin ma'had ali takhusus akidah. Saya siap support untuk ngajarnya nanti daurah sekali setahun atau satu kali semester, insya Allah. Kita buat daurah full baca kitab akidah bersanad, insya Allah. Nanti ini kan banyak, ada takhusus mazhab Syafi'i, ya, usul fikih, takhusus tasawuf, takhusus ilmu akidah. Ya, harus segera. Semoga Buya ya, jangan lama-lama. Birokrasi ya itu jalani aja lah, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Ya, segera Pak dibuat ya. Babus salam. Semoga salamah ya, amin. Lanjut. Apalagi ghayat. Apa arti ghayat? Ujung, tujuan.
Mereka meyakini Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, sedangkan Allah Maha Suci dari tujuan. Ya, mereka salah terjemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Mereka berpikir itu tujuan Allah. Bukan. Fitrah jin manusia adalah menyembahku, bukan berarti Allah butuh tujuan. Jangan salah terjemah. Walau kana Arabiyan la yafham lughatal Arabiyyah. Walau kana Arabiyan la yafham Arabiyatal Quran. Ya. Arabiah Quran itu beda, harus punya uslub ilmu akidah membacanya. Kalau Allah mencipta karena ada tujuan, berarti Allah belum sempurna. Yang meyakini Allah belum sempurna, faqad kafar. Dia kufur, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak sadar, kita bilang dia fasik. Karena dia nggak tahu juga, kita bilang ente jahil. Ya, jahilun. Ya, Bapak yang baca ya. Wal arkan. Arkan ini anggota-anggota badan. Wal a'dha sama ya. Wal adawat. Anggota besar, anggota kecil. La tahwihil jihatus sit. Tidak meliputinya. Mana failnya? Jihatus sit. 6 arah. Arah ada 6 gue. Depan, amam, belakang, wara, khalf. Kanan dulu, yamin. Oke, kayak nyanyi anak-anak ya. Fauq, ta. Bagi mereka, jika ada bayangan keyakinan Allah tidak ada di suatu arah ini, berarti kamu meyakini Allah tidak ada. Bagi mereka, segala sesuatu yang ada mesti ada di suatu arah. Kalau nggak depan belakang, kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah. Yang meyakini Allah tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kalau mereka meyakininya di mana? Di atas. Maka mereka disebut Jahmiyah oleh kelompok ini. Berarti dia nggak ngerti apa disebutan Jahmiyah. Kalau nggak ngerti istilah, tanya ke ahli istilah. Jahmiyah itu apa? Jahm bin Safwan itu meyakini Allah berada di mana-mana. Allah ada di semua tempat. Nah, ini juga berbahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tahawiyah meyakini Allah Maha Suci dari semua tempat itu. Itu berarti bukan Jahmiyah. Maka semua yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu Jahmiyah, la yafham al-mustalahat. Tidak mengerti istilah. Kita ketawain aja ya. Kasairil mubtada'at ya. Sebagaimana semua makhluk yang dicipta. Coba bayangkan, ada satu benda tapi tidak di salah satu arah, bisa nggak? Nggak bisa. Suatu benda mesti ada di arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan jika engkau sholat ya, yakinkan Allah ada di depanmu. Kemudian dalam Al-Quran, sumastawa al-arsh, Allah istawa di atas arsh. Pertanyaannya, apa arti istawa? Istawa itu aktsar min 15 makna, lebih daripada 15 makna. Kenapa makna yang diambil Allah menempati arsh? Allah bersemayam di arsh dalam artian menempati, atau diartikan Allah mesti berarah? Dari mana pemahaman itu kalau bukan dari kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujassimah ini dua, ada mujassimah zat, ada mujassimah sifat. Dia jisimkan zatnya Allah, ada yang menjisimkan sifat Allah. Nah, kelompok yang sekarang itu dia masuk kepada mujassimah sifat Allah, ya, menjisimkan sifat Allah.